Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Kayak sedikit gitu. Apabila Bapak menyebutkan apa kabarnya anak-anak, alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Siap. Baik, tes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, masih kurang. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, baik. Sudah bagus. Kemudian apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Oh, lengkap semua ya, Bangnya. Oke, selanjutnya kita pada hari ini akan membahas tentang iman kepada malaikat. Ada tahu tidak apa itu malaikat? Ada yang tahu? Tidak. Oh. Jadi malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tercipta dari nur atau cahaya. Kalau di Inggris ada tahu diciptakan dari apa? Api. Betul. Bukan api. Nah, betul dari api. Nah, jadi malaikat itu adalah ciptaan Allah yang sangat patuh, taat. Karena malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Kayak kita manusia. Kita manusia ini banyak nafsu, makanya bisa dengan rajin sembahyang makan mukadab. Tapi kalau malaikat itu semuanya rajin. Misalnya ada malaikat yang ditugaskan untuk sujud saja sampai kiamat. Ada yang misalnya mengelilinginya di atas langit itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Nah, itu kayak Ka'bah di langit. Di dunia kan Ka'bah yang di Makkah itu, tapi di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Itu kayak Makkah ya. Di situ para malaikat tawaf mengelilinginya. Nah, yang ditugaskan itu kayak Bang tunggal mengelilingi. Jadi malaikat imamnya kada pernah turun, artinya tetap aja gitu nah. Kada suruh benaik, kada suruh turun, cuma tetap itu. Kalau kita mau benaik mau kada, mau sembahyang mau kada. Tapi kalau malaikat itu sebenarnya kayak misalnya sembahyang maksudnya. Ada yang puasa terus. Kemudian ada yang tahu 10 malaikat yang wajib kita ketahui? Masa nggak tahu? Ayo. Contohnya malaikat Jibril. Nah, ada yang tahu malaikat Jibril itu tugasnya untuk apa? Betul sekali. Menyampaikan wahyu. Nah, jadi malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu pas sebelum Nabi itu meninggal. Jadi pas Nabi meninggal ini kan ada lagi wahyu. Soalnya Nabi itu kan Nabi terakhir diturunkan. Makanya tugasnya Jibril ini kayak membantu para malaikat yang lain. Soalnya wahyunya udah habis diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir diutus Allah. Jibril berarti menyampaikan apa ada yang menyampaikan? Menyampaikan wahyu. Kemudian Mikael. Nah, ada tahu lah Mikael itu tugasnya apa? Betul, memberi rezeki. Nah, jadi semua rezeki yang kita dapat itu adalah salah satunya diturunkan dari malaikat Mikael. Contohnya, misalnya kayak tulang sekolah nih, diberi duit, misalnya. Kuitan kita yang memberi duit itu pasti bekerja. Nah, maka malaikat ini yang tugasnya memberi rezekinya. Paham? Lanjutlah. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Nah, ada yang tahu gak malaikat Israfil itu tugasnya apa? Betul. Jadi tugasnya malaikat itu mulai dahulu sampai ini. Ya, duduk badan siap dengan meniup sangkakala. Ujian. Jadi ada yang mengisahkan bahwa malaikat Israfil itu di atas langit itu nih, trompetnya bibir sini itu di sini dah. Siap-siap meniup dia lagi. Nah, makanya itu kita banyak-banyak lagi belajar. Soalnya itu udah diperkirakan. Menyaman niup saya hancur dunia nih. Karena sangkakala itu salah satu tanda kiamat besar. Apabila itu ditiup hancur. Malaikat Israel ini mendapat pangkat supaya mendapat pangkat sebagai mencabut nyawa itu kisahnya kayak
Dahulu itu kan sebelum penciptaan Adam itu kan dari tanah, ya lah. Nah, pas dia Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat, "Hai para malaikat, ambillah tanah dari bumi." Bertanakan malaikat Jibril turun ke bumi. Anda ambil, set, bumi berpandir. Bumi itu sebenarnya bisa berpandir. Di bumi, apa kau ambil aku? Ya, aku kan ambil, diambil. Aku ini jarang ciptaan Allah juga. Naik pulang Jibril, ngorek Allah aku pada kau ambil. Habis itu malaikat yang lain pulang. Anggap malaikat Israfil turun sana, Anda ambil. Aku bilang, apa kau ambil aku aja? Kadang boleh pulang, naik pulang. Yang terakhir lalu malaikat Israel. Turun malaikat Israel, ambil tanah. Apa kau aja? Dia tanah bumi tadi kan ambil tanah. Aku aja malaikat Israel dari perintah Allah nih, ambil sidin, langsung gua ke atas langit. Lalu tadi berarti Israel nih mantap bener orangnya. Dia dikasih orang tetap cabutnya ke tanah. Makanya di tugasnya itu mencabut nyawa. Soalnya kada tahu apa tetap cabut sidin. Kayak tanah tadi kan, dia nyaman ngerasa cabut sidin tanahnya, sidin ke langit. Malaikat yang lain kada wani sarki bumi ini, tapi sidin karena perintah Allah cabut sidin. Makanya itu sebabnya sidin terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Karena bertan malaikat kada wani mengambil tanah di bumi karena takutan. Tapi malaikat Israel wani, aku jarang atas perintah Allah, makanya aku wani mengambil set. Maka terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Kemudian selanjutnya Israel. Engkar dan nangkir. Ada yang tahu tugasnya? Oke, menjaga kubur. Artinya melakoni di kubur. Tugasnya ini malaikat ini seekongnya totoli, seekongnya bisu. Kayaknya. Makanya ditakuni kan malaikatnya yang idola. Ada yang bisa suatu kisah. Apabila mayat ini nih orangnya durhaka, kemudian ditakuni, misalnya siapa tahu kalau dapat, ya ada malaikat yang punya gada, tinggallah 7 hasta, tahu 7 hasta, ke bawah 7 hasta tuh, anggap 7 meter lah kau tanah, dalam 7 meter tuh, pakai kalingking dia, malaikat seekongnya tuh, malaikat mentang atau nangkir yang menarik pakai tak keluar, tak pulang dia dapat, gitu. Jadi itu salah satunya malaikat nangkep menanya di kubur gitu. Tapi bila kita beramal dan kayak itu nyaman aja pengenal kayak dengarannya menjawab lah. Kalau imannya kuat, tapi kalau imannya tidak kuat ya itu bang karena siksa di kubur. Selanjutnya malaikat Rakib dan Atid. Nah, ada yang tahu tugasnya apa? Ayo mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, salah. Jadi malaikat itu mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, jadi makanya kan kita tuh kalau hendak berniat, misalnya ini malam ini kita hendak berniat hendak tulak kak karena biasanya itu kita dicatat bulannya dah amal baiknya 1. Tapi kalau kita hendak melakukan dosa, malam ini hendak orang joblek misalnya, atau hendak minuman keras hanya bisa. Nah, bedom. Permainan itu Bapak, asalkan jangan malah misalnya mainan yang kada boleh. Nah, misalnya permainan nih, misalnya menjuntan. Itu kan misalnya permainan misalnya. Menjuntan mangga orang, kada dicatat. Tapi bila misalnya berniat aja bolehkan ini kita hendak mayu ya. Mengambil rambutan Haji Yusuf misalnya. Itu misalnya apanya kada dicatat dulu. Apabila yang melakukan ambil tidak maka kena catat. Ketok. Sedangkan kalau nya kebaikan bila kita berniat aja langsung tercatat langsung. Kalau nya kejahatan kita hendak berniat itu kada dicatat, tapi bila kita melakukan maka langsung dicatat. Sudah paham sini? Paham. Kemudian Malik. Nah, apa Malik? Kenalan dengan malaikat lah. Malaikat Malik. Nah, jadi malaikat Malik ini tugasnya apa? Ada yang tahu? Betul. Malaikat Malik ini penjaga neraka. Jadi malaikat Malik itu orangnya kasar. Justru baru bisa tak berhing. Orang menjaga neraka itu pada suatu berhing. Makanya dianukan di situ. Ada yang kisah dulu, si itu tak berhing udah salah jalan. Pas Nabi itu Isra Mi'raj,
Mana ini apa itu malaikat pina hanya karas itu lah, menyeramkan. Karena tugasnya di situ menjaga neraka. Karena neraka itu orang-orang yang durhaka. Maka ada pijat gitu orang keras itu kan menjaga neraka. Misalnya lah, malaikat itu gitu apabila malaikat itu orang yang keras tapi taat kepada Allah. Ya Allah, masukkan ini dulu masukkan. Tapi bila yang kada diperintahkan Allah nya kada melakukan juga kita ya Allah misalnya nih yang ini jaga misalnya atau buat ini kada benarkan ini pajak kada mendalam gitu. Maka akan melaksanakan perintah Allah itu. Selanjutnya yang terakhir adalah malaikat dua misalnya apanya aja ini nyaman manis. Ini malaikat yang orang yang beribadah ini kan di surga paling bawah. Lalu dia malaikat itu adalah keringat orang yang ada di atas. Artinya kan surga itu ada tingkatannya, ada 7 tingkatan. Nah, jadi yang merasai keringat tadi di surga di sini. Nah, sedangkan karena guguran keringat yang ini manis, rasanya harum. Di sini makan kayak itu jarang aku dahulu berhemat. Orang ini kan dahulu amalannya aja 1000 salawat sehari, sedangkan orang ini 10.000. Lalu menyesal masuk surga. Kenapa aja aku jika dahulu jika aku tahu jarang kayaknya aku 10.000 bisa 100.000 jarang menyesal padahal di surga deh, tetapnya menyesal karena bila saya dia 1.000 dan 10.000 bersalawat seharinya. Nah makanya menyesal masuk surga. Aduh jika tahu aku 10.000 sehari bersalawat pada Nabi gitu. Gak menyesal masuk surga. Padahal di surga dia dan nyaman. Yang paling nyaman lagi nah surga Firdaus. Itu surganya para rasul Nabi segala macam. Ada yang namanya itu udah salah Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu mempunyai kunci 11 dan surga. Anda ke surga sini, kau masuk ke sini, kau masuk ke sini, ke dunia kau masuk. Itu dari sahabat Nabi ada yang dapat dia tahu. Yang mana saya ada yang namanya kawan kak ke surga gua. Oke, ini kawan masuk. Oke, kemudian ada yang tahu lah hikmah iman kita kepada malaikat? Yang tahu? Jadi salah satu iman kita kepada malaikat adalah untuk supaya kita itu agar lebih taat kepada Allah atau taat beribadah. Contohnya apa? Seperti tadi, malaikat mungkar dan nakir itu menanya kubur. Kalau kita tahu si jin itu menanya kubur itu, apabila kita akan dapat menjawab, maka kita akan disiksa atau segala macam. Maka di alam dunia kita akan beribadah dan taat kepada Allah supaya kada kena siksa di kubur. Misalnya supaya ada amalan supaya kada kena siksa di kubur. Misalnya setiap malam kita mengamalkan surah Al-Mulk. Baca setiap malam itu insya Allah jasad kita kada hancur di kubur. Jasad kita kada hancur apalagi dihantar malaikat, ya Allah kada hancur nih sampai kiamat. Oke. Nah, pinjam. Nah, surah Al-Mulk. Nah, Al-Mulk itu yang tabarakal lagi di baca tiap malam. Terus supaya jasad kita kada hancur di dalam kubur. Nah, kayak orang wali kan jasad kita kada hancur. Makanya amalkan itu. Kemudian di sini Bapak ingin membagi kelompok putra dan putri agar bisa bikin satu. Jadi karena akan jelaskan ini kan badan mandang. Jadi di sini ada soal menjodohkan. Jadi sini di sini supaya nyaman menjodohkan. Jadi di sini ada nama malaikat dan tugasnya. Jadi bukan lu bercakap-cakapan menyelesaikan tugasnya misalnya Nanda lah. Nanda baju dapat kembali ke belakang. Yang penting beli makan. Karena bila dapat satu ke belakang ini yang di belakang melanjutkan. Oke? Jadi ini malaikat yang tugasnya lah. Boleh. Terakhir. Lah. 3, 2, 1. Silakan mulai. Cepat. Ayo cepat.
Pulpen kan. Kenapa nggak boleh? Dia macam ni. Harus bujur lah, baru barang. Ya bukan lah kamu. Bujur kok, sama udah enggak. Bunyi lagi lagi mesti ada. Apa sih Pak? Habis ya? Habis. Itu kan syuting ini. Mana yang kena? Paling kena kalah belum? Itu kota dua itu. Iya. Dia lagi. Nah, habis dah. Dah habis dah. Nah, itu. Di kota. Sudah. Mananya dia orang kupu dekat. Dah lah, mantap nyai kali. Oke kah? Salah nih. Mana? Salah sih. Salah satu, salah satu. Ada lupa. Ayo sadar. Sabar, ayo lupa. Let's go dulu juara malaikat monyet berdoa. Malaikat berdoa. Tiduan. Ini kada isi. Mereka nanti ini mencatat amal, bukan menyebut, bukan mengkir menyebut. Satu, dua. Berarti pemenangnya Putra Anang. Oke, silakan duduk seperti semula lagi. Jadi mulai salah aku ada 10 malaikat Allah akan memberikan buku yang di dalamnya ada tepuk malaikat. Oke, di sini satu dan kalian laki-laki satu aja lah yang misalnya memimpin. Ada di halaman 26 ada yang namanya tepuk malaikat. Silakan dibuka, anggap di tengah-tengahnya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Sudah? Ya. Tepuk malaikat. Satu ya. Tepuk malaikat. Satu. Jibril. Tugasnya menangkap kayu. Dua. Mikael. Tugasnya memberi rezeki. Tiga. Israfil. Tugasnya menghidupkan masalah. Empat. Israfil. Tugasnya menutup nyawa. Lima. Mungkar. Tugasnya menyanyi kubur. Enam. Nakir. Tugasnya menyanyi kubur. Tujuh. Rakib. Tugasnya mencetak amal baik. Delapan. Atib. Tugasnya mencetak amal buruk. Sembilan. Malik. Tugasnya menjaga jarak. 10. Ridwan. Tugasnya menjaga surga. Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya di sini Bapak akan ada kuis atau pertanyaan. Siapa cepat?
Tapi yang dapat menjawab ada lebihnya lah. Oke. Ada yang bisa menjelaskan pengertian malaikat? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ada apa salah, yang penting berani angkat tangan dulu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Malaikat. Misalnya malaikat itu ini. Barang sedikit ada yang tahu apa pengertian malaikat? Kenapa penjelasan kakak? Tahu penjelasan gubernur seorang nggak? Oke. Oke. Oke, selanjutnya malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Oke. Berjabatannya angkat tangan, kemudian sebutkan namanya dan tugasnya. 1, 2, 3. Itu. Oke. Selanjutnya 3. Malaikat. Oke. Kemudian bagilah angkat tangan Masep 10 malaikat tadi. 1, 2, 3. Abdi. 3. Selain ini tadi. Enggak tadi. Tutup banyak. Ayo sisanya tadi kan Jibril, Mikael, Israfil. Sisanya tuh yang mana? Sisanya 9 kah? Atau malaikat yang mulai naik bawah ke atas ya Pak? Sisanya malaikat berapa? Berapa baca? Kita tadi dijadiin hidupan apa tugasnya? Ayo. Hidupan menjaga surga. 2 lagi. Malik menjaga pintu neraka. Salah. Dari satu lagi dulu ya. Satu lagi lah ini. Ayo. Mulai duluan. Menjadi amal baik. Oke, betul. Berapa ya? 3. Untuk mata cuma di Kenapa dari situ? Selanjutnya ada yang tahu hikmah iman kepada malaikat? Ini lebih sulit lah, jadi intinya tak banyak. Ayo, hikmah kita. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Ada yang tahu alasannya? Kita nih iman kepada malaikat apa ya? Ayo. Masih kurang. Supaya tidak tersiksa. Bisa. Lebih tepatnya agar kita tuh beramalnya lebih rajin dan kayak tadi kan hikmah kita mempelajari malaikat ini supaya kita nanti kada disiksa di kubur, makanya ada tugasnya. Oke, yang nyaman bilang lah. Yang nyaman udah keluarnya lah. Tugas malaikat mungkar. Bagus. Mantap, silakan satu. Sekarang ini bukan duduk lah. Update. Tugas malaikat Mikael. Itu. Coba gue aja nah. Ini ya kamu siapa namanya? Yugi. Tugas malaikat Jibril. Salah dulu.
Kerja apa tadi? Bukan. Yang pas pemulaan. Malaikat yang pemulaan jadi. Anda tahu? Saya malaikat Israfil tugasnya apa? Belum ya? Kenapa Bapak? Ini satu-satu. Malaikat Malik tugasnya. Baik, yang pentingnya. Nah, tahu. Ihsan. Baik, tugas malaikat rakib atid. Oke, dengar. Siapa? Ujung. Namanya siapa? Tugasnya? Rakib atid. Betul. Rizky. Malaikat itu terbuat atau diciptakan dari apa? Betul, ya sambil makan orangnya. Maaf dah. Malaikat yang bertugas untuk memberi rezeki apa? Memberi rezeki. Oke, 3, 2, 1. Banyak. Ya. Bukan. Ini. Udah makan aja. Bilang tadi. Malaikat yang tugasnya menyiksa di kubur atau menanya di kubur. Menanya di kubur. Ayo. Yang berdua. Yang saya ngomong tulis tadi. Betul. Silahkan. Malaikat yang tugasnya menjaga surga dan neraka. Ayo, malaikat yang tugasnya menjaga surga dan neraka. Tahu? Yang menjaga surga. Malaikat yang terakhir kita pelajari tadi. Oke, kedua. Buat kamu, sepangarannya. Sebutkan malaikat yang tugasnya sampai sekarang belum dilaksanakan. Tahu lah? Yang tugasnya itu belum dilaksanakan sampai sekarang. Kalau yang melaksanakan itu maka hancur dunia. Oh. Ngarang malaikatnya? Kemudian jadi sekian evaluasi lah. Jadi pengertian malaikat itu adalah ciptaan Allah yang taat, ciptaan Allah yang apa yang diperintahkan Allah ini akan melaksanakan terus. Contohnya misalnya malaikat itu disuruh bersujud, berarti sujud harusnya. Ada suruh bangunnya sujud harus. Dan ada yang malaikat yang disuruh mengelilingi Baitul Ma'mur yang di atas langit tuh, mengelilingi harus setiap hari mengelilingi. Ada yang malaikat ditugaskan untuk berzikir aja tiap hari karena berpihak sampai kiamat. Nah artinya malaikat itu orangnya taat kepada Allah. Artinya iman yang itu tetap gitu lah. Kalau sedangkan manusia ini kan imannya ada yang naik ada yang turun. Yang ini kita ketahui ada berapa? 10. Di antaranya adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israfil,
yang apa ya namanya? Yang ada lah sangkut pautnya dengan kita. Contohnya seperti karena kita ini kan semuanya ini tergantung dari rezekinya semuanya. Kalau berarti kita nah kayak coklat ini nah kan rezeki juga gitu nah. Jadi terkait kemudian israfil nah. Ini kenapa kita pelajari karena lingkaran nangkir ini berada di alam kubur. Karena kita setelah mati akan berada di kubur. Kemudian malaikat rakib dan atid ini mencatat amal kita keseharian kita ini, nah kayak kita sekolah segala macam itu kita dicatat amal kita. Makanya kita pelajari malaikatnya, tugasnya. Karena itu terkait dengan kita. Karena kita apa-apa aja itu kan bisa misalnya ada kesalahan dan ada masjid, maka dua malaikat ini yang mencatatnya. Kemudian malaikat dari dua. Kenapa kita mempelajarinya? Karena setelah kita meninggal, setelah kita di dalam kubur, maka tempat terakhir kita yaitu di neraka atau di surga. Kalau kita baik kita di surga, kalau kita jahat di neraka. Tapi kalau kita di neraka itu misalnya ada iman sedikit seperti biji jorok atau biji jorok di sawinya kalau misalnya kayak di undi-undi atau ada apa yang putih yang bulat-bulat kan. Misal iman kita sekecil itu tetap nanti kita masuk dalam surga. Kalau kita beriman. Tapi kalau orangnya surga tadi nah memang surga. Karena kenikmatan segala macam ada di surga. Kita hendak, misalnya hendak rumah yang benar, misalnya kayak rumah Rapi Ahmad misalnya kan, sama aja. Banyak aja kita akan lagi di surga aman. Hendak kayak 200 misalnya 1000 kotak kawah. Nah. Kemudian hikmah kita mempelajari iman kepada malaikat adalah agar kita itu lebih taat kepada Allah. Karena seperti malaikat-malaikat tadi kan, kalau kita takut kepada malaikat-malaikat saja yang kita takut, apalagi pada Allah gitu nah. Karena malaikat ini masih di bawah Allah Subhanahu wa taala, artinya masih ciptaan Allah. Karena kita dengan ciptaannya saja takut, apalagi dengan Allahnya, maka kita harus lebih taat. Kalau kita kan dalam disiksa di kubur lawan malaikat nih, mengatakan nangkir nih, karena amal kita yang jahat di dunia. Makanya kita tuh sebelum kita meninggal itu kita harus baik-baik. Kemudian pelajaran mungkin semuanya silahkan berdiri dulu. Jadi bapak ada sedikit nyanyian satu jari tahu mainan satu jari lagu satu jari tahu lah. Jadi bapak akan praktekkan dulu. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Ya, dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Lalu kita doa pulang. Oke, paham semuanya? Oke, marilah 1, 2, 3. Satu jari